Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifat Azan di Rifat Channel guys. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian untuk keliling kota Malang di awal Ramadan ya guys ya. Ini hari Jumat, malam 1 dan malam 1 Ramadan ya. Dan nanti kita lihat bagaimana vibe kota Malang ketika memasuki bulan Ramadan. Nah ini Matas ini sudah temanya sudah tema Ramadan guys. Nah seperti ini ya. Waduh, keren banget. Ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk punya rumah di kota Malang ya Allah, biar bisa merasakan vibe Ramadan di tiap tahun di kota yang tenang ini ya Allah. Oke, sebelum lanjut di video silahkan di like, comment, share, dan subscribe ya guys ya, untuk terus mendukung channel ini agar tetap berkembang dan agar channel ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kalian semua. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan dinyalakan tombol loncengnya ya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari saya guys. Oke, kita sudah masuk di Jalan Veteran ya, dan ini kita masuk di Jalan Jakarta guys. Ini saya kiri ada Indomaret drive-thru ya Allah. Wih, di sini ada apa ini? Klinik kecantikan Ella. Dan di depan ada cafe ADK, salah satu cafe ternama juga di kota Malang ya guys ya. Cuman harganya berapa saya kurang tahu ya karena saya tidak pernah beli di ADK ya. Kemungkinan ya di 25.000 ke atas ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Widih. Pesona motor chopper. Oh mantap sekali guys. Widih. Oke, kita ambil kanan aja ya guys ya, untuk masuk di Jalan Ijen. Dan nanti kita lihat apakah di kawasan orang-orang pacaran di sepanjang jalan itu masih ramai seperti biasa atau gimana ya. Coba kita lihat aja guys. Di depan ada R15 guys. Knalpotnya cukup empuk sih, cukup ngegas. Iku knalpot sing rada tak senengi ya guys ya. Karena mau bagaimanapun motor 150 cc apalagi 1 silinder itu sebenarnya kurang worth it ya kalau dipasangin knalpot yang brong gitu cuy. Tapi kembali lagi ke selera ya guys ya. Cuman kalau menurut saya pribadi itu kurang masuk sih. Kalau 2 silinder oke lah, masih enak lah, masih ada gahar-gaharnya. Dan apalagi kalau ZX 4 silinder itu, waduh, suaranya idaman banget itu bagi anak laki-laki ya. Oke, kita samping kanan ada Ricis Factory. Nah itu salah satu venue yang dapat kalian jadikan untuk bukber ya, bersama keluarga, bersama si doi ya. Nah nampaknya bulan puasa juga ramai banget ya orang-orang yang masih berpacaran di sini. Seharusnya tempat ini itu mendapatkan perhatian khusus ya oleh pemerintah kota, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi di area tempat duduk ini guys. Ya entah itu hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di sini, tapi berhubung nafsu jadi para pengunjung itu khilaf. Karena kalau sudah dibarengi dengan nafsu, waduh, tidak kenal tempat guys. Apalagi ini kota Malang ya, pergaulannya juga terbilang cukup bebas untuk suatu daerah. Oke, kita sudah masuk di Taman Ijen guys. Dan ini pesona Taman Ijen di awal Ramadan 2025 ya. Wih, indah banget. Dan ini tadi siang itu agak sedikit hujan ya. Tadi sore sih agak sedikit hujan, sehingga masih menyisakan sisa-sisa air yang turut membasahi jalanan sini ya. Oh ini tamannya guys, masya Allah bagus banget ya. Ini bener-bener dirawat ini cuy. Bunga-bunganya juga tidak ada yang mati, tidak ada yang kering guys. Masya Allah sekali. Saya apresiasi lah untuk pemerintah kota ya, yang sudah merawat taman ini dengan maksimal ya. Karena ini juga salah satu wajah kota Malang ya guys ya, keindahan Taman Ijen ini.
Widih. Nah itu Ninja 250 cc guys. Kayaknya sih itu Ninja yang old ya, yang lama guys. Widih, di depan ada Innova guys, Innova Reborn. Kita selawati dulu guys. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bisa kebeli kendaraan impian ya, Innova Reborn yang sangat nyaman sekali untuk digunakan bersama keluarga ya cuy ya. Ini sudah modif tipis-tipis ya, kaki-kakinya sudah diganti ini velgnya. Widih, mantap sekali ya. Innova itu sebenarnya nggak perlu neko-neko ya, cukup ganti kaki-kaki, clean look sama stop lamp, headlamp itu sudah ganteng banget itu guys. Waduh, kok macet rek? Ini ke kiri lah langsung ya. Apa kok mendek rek? Gak ngerti juga guys. Ada apa ini? Entah ada penertiban lalu lintas atau apa ya. Saya juga kurang tahu cuy. Widih. Oh, nggak ada apa-apa loh. Tapi kalau udah langsung berarti ya yang depan-depan. Padahal ini kalau ke kiri itu bisa langsung guys, meskipun itu lampu merah ya. Biasanya jalan sini tuh seperti itu. Ini kita masuk di Jalan Kawi ya guys ya. Dan di depan itu nanti kita nyampe di MOG, Mall Olympic Garden ya. Salah satu mall yang cukup besar juga di Kota Malang ya. Jadi kalau kalian ingin belanja atau ingin bermain bersama anak itu sangat direkomendasikan juga ya. Dan ini sebelah kiri itu MOG guys, Mall Olympic Garden. Dan di sampingnya MOG itu ada SPBU Sal ya, SPBU kebanggaan kita semua itu guys. Kalau yang hari ini sedang lagi booming-boomingnya ya kan, antri banget guys SPBU sini ya, Masya Allah sekali. Karena SPBU Sal itu SPBU yang memiliki integritas tinggi guys. Dia itu selalu menjaga kualitasnya dan pelayanannya ya, untuk setiap pembeli, untuk setiap konsumen ya. Jadi ya wajar saja lah kalau SPBU selalu diburu, selalu dicari, selalu diincar oleh para konsumennya ya. Karena konsumen sendiri kan juga memilih BBM pasti yang lebih baik, yang cocok untuk kendaraannya ya. Jadi tidak boleh sembarangan guys. Jadi seperti itu teman-teman. Wih, di depan ini sudah Innova, masa stop lamp ini guys, Masya Allah ganteng banget ini Innova putih ya. Nah, ini seperti ini aja sudah ganteng parah guys. Innova Kijang 2.4 tipe G. Kalau ini dikasih body kit Venture, waduh tambah ganteng ini bro. Aduh. Ricis Factory di sini juga ada ya, di Jalan Kawi sini. Di depan nanti kita masuk di area kayu tangan heritage guys. Dan sebelum ke sana nanti di pojok depan sebelah kanan itu ada alun-alun Kota Malang ya. Ini sudah jam berapa ya? Jam setengah 8. Ini mestinya sudah waktunya tarawih ya guys ya. Coba kita lihat aja nanti guys. Kota Malang kalau jam-jam tarawih ini masih rame atau enggak sih? Terutama yang di kayu tangan heritage ya. Karena itu salah satu wajah juga, salah satu venue unggulan yang ada di Kota Malang yang wajib kalian kunjungi guys. Seperti apa untuk kondisinya di 2025, mari kita lihat bersama-sama guys. Kita ambil kiri ya untuk menuju ke kayu tangan heritage guys. Masya Allah sekali. Oke, kita kesini cuy, kita ambil kiri. Waduh, pojok kanan ini ada Sarinah ya, dan di depannya ini ada Gramedia guys. Ini wajah baru Gramedia ya, itu habis direnovasi guys. Jadi lebih boys lah kalau bahasanya anak Malang gitu ya. Widih, mantap sekali. Untuk area parkir di sini sedikit lebih tertata ya guys ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu jalan raya ini kemakan sama tempat parkir. Tapi untuk tahun ini, di tahun 2025 ini sudah agak sedikit tertata ya. Dan sepeda-sepeda motor juga sudah naik di depannya ruko gitu cuy. Jadi tidak mengganggu lalu lintas ya. Jadi seperti itu. Memang kemarin yang sering dikeluhkan itu ya tempat parkir yang ada di kayu tangan heritage guys. Nah ini seperti ini kondisinya guys.
di sepanjang jalan itu dipenuhi dengan ruko-ruko, dengan kopi-kopi, dan dengan pusat kuliner ya. Jadi kalau teman-teman kesini sangat direkomendasikan sekali ya kalau malam hari ya. Kalau siang hari itu kalian bisa masuk di kawasan Kayu Tangannya guys. Hanya cukup membayar 5.000 untuk tiket masuknya, dan nanti kalian akan mendapatkan semacam foto gitu guys di sana. Jadi seperti itu sangat murah banget. Kalau kalian berkunjung ke Kota Malang, itu salah satu wisata yang murah dan tidak boleh ditinggalkan guys. Jadi seperti itu. Di sana juga memiliki sejarah yang panjang banget di Kayu Tangan Heritage ya. Dan ini kita menuju ke alun-alun Tugu, Balai Kota Malang ya. Seperti apa guys untuk di Ramadan ini, apakah temanya diganti atau ada pembaruan, apakah ada penyegaran gitu guys. Kita lihat ya seperti apa ini cuy. Kita lihat guys, di depan ini kita sudah masuk kawasan alun-alun Tugu, Balai Kota Malang ya cuy ya. Seperti ini teman-teman. Tidak berubah sama sekali ya, masih tetap sama dengan bulan-bulan sebelumnya, dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Cuman mungkin ada sedikit penataan untuk tamannya ya guys ya. Itu terlihat lebih rapi ya, habis dipotong kayaknya untuk tanaman-tanaman luarnya guys. Mantap sekali lah. Dan di depan itu kantor Balai Kota ya, kantornya Wali Kota gitu guys, Kota Malang. Widih, yang saat ini yang menjabat Pak Wahyu Hidayat atau siapa itu, saya lupa namanya, pokoknya ada wahyu-wahyunya gitu guys. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang untuk mengemban amanat sebagai Wali Kota Malang ya. Mudah-mudahan bisa membawa Kota Malang lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang gitu ya. Jadi seperti itu ya, memang fungsinya pemerintah kan seperti itu ya, untuk memecahkan sebuah masalah-masalah yang ada di daerah tersebut gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan harapan besar saya sih beliau bisa lah untuk mengatasi semua problem atau problem-problem besar yang ada di Kota Malang, seperti penataan parkir, seperti penempatan sampah dan lain sebagainya ya. Terutama di kondisi banjir di beberapa tempat guys, itu masih belum terpecahkan sampai saat ini ya. Seperti di wilayah Suhat itu kalau hujan deras itu di sana banjir guys, padahal itu jalan poros ya, jalan besar gitu. Kita kembali lagi ke Kayu Tangan Heritage guys. Dan nanti kita menuju ke Jalan Semeru. Di sana ada mak kita. Di depan itu juga ada Tomorrow Coffee. Iki beta ngomong iki disediani zebra cross atau nyabrang sembarangan ya apa iki ngomong. Widih. Di depan ini apa Dek? Tuh. Di sini juga ada odong-odong ya guys ya. Entah ini tarifnya berapa saya juga kurang tahu ya. Entah 5.000 atau 10.000 saya juga kurang tahu. The Kayu Tangan itu tampaknya baru guys. Tempat ngopi baru yang ada di Kayu Tangan ya. Kalau di depan itu ada Lafayette. Sebelahnya Wish Prime Hotel, Lafayette Coffee and Eatery. Itu salah satu cafe yang cukup mewah juga guys di Kota Malang ya. Itu konsepnya konsep Timur Tengah gitu guys. Jadi kalau kalian masuk ke dalam itu, setiap kali memasuki waktu sholat 5 waktu itu pasti musiknya diberhentikan dan diganti dengan azan guys. Jadi memang sangat kental sekali di sana. Dan di depan ini kolam outdoor ya, ikan koi guys. Jadi seperti itu. Terlihat tadi bersih ya, mungkin ya habis dibersihkan ya, dan ada perawatan khusus ya. Karena kemarin pertama kali ada kolam outdoor itu ikannya pada mati guys. Ya karena memang baru pertama kali, memang belum pengalaman atau gimana ya, saya juga kurang tahu. Entah ada faktor eksternal atau apa, saya juga kurang tahu. Memang kalau koi itu agak-agak sulit guys untuk perawatannya ya. Karena koi sendiri itu butuh suara-suara gemericik gitu guys
dan membutuhkan oksigen yang bagus gitu ya, tidak asal-asalan lah pokoknya. Dan di sebelah kiri ini ada Stadion Gajayana guys, ini salah satu stadion tertua di Indonesia ya. Dan kabar-kabarnya sih ini sedang terjadi proses renovasi guys, untuk digunakan sebagai venue utama Porprov, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ya, di 2025 mendatang, yang insya Allah itu bakal berlangsung di bulan Juli ya, sehingga target untuk renovasi dan pembaruan beberapa fasilitasnya itu akan selesai di bulan Juni guys. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita tunggu aja lah kabar baiknya gimana gitu ya, karena kita sebagai masyarakat biasa ya, kita hanya bisa mendukung dan mendoakan kelancaran program-program dari pemerintah gitu ya. Semoga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu guys. Jadi seperti itu. Di depan ada, kita sudah masuki Taman Ijen Boulevard guys. Waduh, mantap sekali. Ini kalau hari Minggu ini digunakan untuk CFD ya, di taman sini. Jadi kalau teman-teman ke Kota Malang itu usahakan di weekend ya, di akhir pekan. Jadi nanti kalian bisa merasakan nuansa CFD di Kota Malang guys. Jadi seperti itu. Tapi kalau puasa ya libur lah CFD-nya ya. Karena kalau puasa ya street food kan juga tidak berjualan gitu guys kalau pagi hari ya. Kalau sore hari ya nanti kalian bisa mengarah ke Jalan Surabaya di belakang kampus UM gitu ya. Itu pusatnya pasar takjil di Kota Malang ya. Selain di situ kalian juga bisa mengarahkan tujuan kalian ke Suhat di Taman Krida. Di sana juga banyak sekali street food dan pasar takjil di Kota Malang gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itulah nuansa awal Ramadan di Kota Malang ya. Mudah-mudahan bagi kalian yang sedang rindu Kota Malang, sedang kangen dengan suasana puasa di Kota Malang, itu bisa terobati dengan melihat video ini ya. Ya beginilah kondisi Kota Malang di 2025 dan di awal Ramadan guys. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa memberikan informasi positif bagi kalian semua. Saya akhiri sampai sini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tempat yang kalian request untuk saya kunjungi di Kota Malang selama Ramadan ini, silahkan tulis di kolom komentar guys. Dan insya Allah nanti kalau saya ada waktu dan ada kesempatan, saya buatkan video gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya akhiri sampai sini. Saya Rifan Arsyad. Saya pamit undur diri. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe guys, untuk terus mendukung channel ini agar tetap berkembang dan agar memberikan kontribusi positif bagi kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara sih. Oke, bye-bye. Terima kasih.